Assalamualaikum salih-salihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Emma dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas soal latihan PAS. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak pembahasan soal latihan PAS berikut ini. Semangat! Untuk soal yang pertama, yaitu sebutkan ciri-ciri pada kucing. Jawabannya yaitu ciri-ciri kucing adalah memiliki 4 kaki, kemudian berkembang biak dengan cara melahirkan. Berkembang biak dengan cara melahirkan ini disebut vivipar. Selanjutnya mempunyai rambut halus di tubuhnya dan hidup di darat. Soal yang kedua, ikan bernafas menggunakan insang. Berikut ini gambar insang pada ikan. Soal nomor 2 tersebut masih termasuk ciri-ciri pada makhluk hidup. Bisa dipahami ya? Soal nomor 3. Sebutkan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Jawabannya, umbi ada 3. Yang pertama yaitu umbi lapis. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bakung. Selanjutnya, umbi batang, yaitu kentang, ubi jalar, dan talas. Yang terakhir ada umbi akar, yaitu wortel, bengkuang, dan singkong. Selanjutnya soal nomor 4. Pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas. Perhatikan gambar di bawah ini. Selain pohon pisang, sosor bebek dan bambu merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas. Perkembangbiakan tunas ditandai dengan munculnya tumbuhan baru di sekitar tanaman tersebut. Bisa dipahami ya? Soal nomor 5, pelaku yang ada di dalam dongeng disebut tokoh. Tokoh merupakan unsur intrinsik dalam dongeng. Unsur-unsur intrinsik dalam dongeng yaitu ada tema, latar, alur cerita, tokoh, penokohan, sudut pandang, majas, dan amanat. Diingat-ingat ya. Soal nomor 6. Orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber disebut pewawancara. Mengingatkan kembali, wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Kemudian, narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik. Soal nomor 7, sifat benda yang terbuat dari logam adalah: benda logam memiliki sifat-sifat yang kuat, tidak lentur, dan keras. Contohnya seperti peralatan masak, sendok, garpu, dan lain-lain. Bisa diperhatikan gambar berikut ini. Soal nomor 8. Sifat benda gas memiliki bentuk dan volume yang berubah. Di sini benda gas adalah benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Sifat benda gas selain bentuk dan volumenya berubah, benda gas juga memberikan tekanan ke segala arah, memiliki berat, dan tidak dapat terlihat dengan mata tetapi bisa dirasakan. Contoh dari benda gas yaitu asap kendaraan, asap pabrik, udara, angin, uap, dan lain-lain.
Soal nomor 9, minyak dan oli merupakan contoh wujud benda cair. Benda cair ini merupakan benda yang memiliki bentuk tidak tetap atau berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Benda cair ini mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya seperti tadi minyak, oli, air, hand sanitizer, dan lain-lain. Soal nomor 10, perubahan wujud benda gas menjadi benda padat disebut mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Contoh peristiwa mengkristal yaitu berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer dan terbentuknya salju. Soal nomor 11. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda. Jawabannya adalah gas. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Contoh peristiwa menguap yaitu saat menjemur baju. Baju yang basah dijemur lama-kelamaan akan mengering. Contoh lainnya yaitu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan berkurang. Soal nomor 12, coklat yang dipanaskan merupakan contoh peristiwa perubahan wujud benda. Jawabannya adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari wujud benda padat ke wujud benda cair. Contoh peristiwa lainnya yaitu es batu dikeluarkan dari lemari es, maka es batu itu akan mencair dengan sendirinya. Soal nomor 13, sebutkan contoh peristiwa perubahan wujud benda menyublim. Jawabannya, menyublim adalah perubahan benda padat menjadi benda gas. Berarti contoh peristiwanya yaitu yang pertama, kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Yang kedua, pengharum mobil yang berbentuk padat lama-kelamaan akan habis. Soal nomor 14, Rino tidak mau mencuci tangan setelah bermain. Ia langsung mengambil makanan. Tuliskan saranmu untuk Rino. Jawabannya, sebaiknya Rino mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengambil makanan. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat saran. Biasanya diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Bisa dipahami ya? Soal nomor 15. Pagi itu kelas sangat kotor. Tuliskan penyelesaian masalah berdasarkan kalimat tersebut. Jawabannya, yang pertama membersihkan kelas, menyapu kelas, dan membuang sampah pada tempatnya. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat penyelesaian masalah. Bisa dipahami ya? Nah, itu tadi merupakan pembahasan soal latihan PAS Bahasa Indonesia. Buat kalian tetap semangat belajarnya. Semoga PAS-nya berjalan dengan lancar dengan hasil yang memuaskan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.